Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan channel kami, yaitu Agus Ridwan Channel. Saya akan bercerita tentang suka dukanya menjadi agen briling. Banyak sekali dengan suka dukanya menjadi agen briling. Sukanya ada ketika melayani masyarakat, dan dukanya pun ada ketika melayani masyarakat. Ada beberapa hal yang saya ingin ceritakan. Yang pertama, salah transfer. Yang kedua, uang palsu. Yang ketiga, pinjol. Yang keempat, ngaku-ngaku mau transfer. Yang pertama, saya akan bercerita tentang salah transfer. Biasanya ketika kita melayani nasabah, kemudian nasabah itu mau transfer dengan nominal cepat, nominal besar, apalagi nominal kecil, sama saja kita layani ya. Kemudian kita ketik input di mesin tersebut, muncullah nama-nama yang tersave. Nah, ketika kebetulan nama yang tersave sama dengan ada yang di mesin, contoh ibarat Asep ya, kita ketik nama Asep, kemudian muncul yang dari mesin Asep semua, ada Asep A, ada Asep B, ada Asep C, seperti itu. Kemudian pilih Asep, diklik. Tidak melihat lagi nomor rekening sama tidaknya dengan yang Asep yang baru. Kemudian akhir terjadi ketika pas tidak mengecek lagi nomornya, nomor rekeningnya, tahu-tahu orang tersebut komplain, katanya tidak masuk uangnya. Nah, dicek lagi oleh kita, ternyata salah transfer. Namanya Asep sama, kemudian nomor rekeningnya beda. Nah, itu kesalahan-kesalahan kebanyakan kita yang sering kita lakukan. Nah, dengan trik seperti itu kita betul-betul harus teliti ya dengan nama yang sudah tersave di dalam mesin tersebut. Ya, paling inti kita lebih kepada nomor rekening, jangan kepada nomor atau nama seseorang, karena di save tersebut, di mesin tersebut banyak nama-nama tersave ketika kita melayani nasabah 1 kali, 2 kali, 4 kali, 3 kali, pasti itu akan tersave ketika di save. Akhirnya terjadi ketika ada yang namanya sama, kita langsung dengan mengklik nama tersebut tidak mencocokkan lagi dengan rekeningnya. Karena apa? Karena mungkin anggapannya sudah biasa untuk mengklik dengan nama tersebut, tahu-tahunya salah transfer, bukan ke Asep A, ternyata ke Asep B. Nah, itu yang menjadi hati-hati. Terkadang kita melihat namanya saja. Nah, yang saya ingatkan adalah samakan, cocokkan dengan nomor rekening tersebut. Kalau bisa itu jangan di save. Ketika nge-save, hapus di mesin, hapus. Takutnya terjadi seperti demikian, akan terulang kembali. Nah, itu yang salah transfer. Nah, yang kedua adalah salah atau uang palsu. Nah, ketika kita tidak teliti menghitung dengan uang palsu, uang yang akan ditransferkan oleh nasabah kepada kita, kemudian kita menghitung dengan cepat, kebiasaannya kita kan hitungan cepat. Karena apa? Karena antrian-antrian tersebut pasti itu akan terjadi. Itu salah satu trik daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bergerombol, ada 1, 2 orang, 3 orang biasanya suka melakukan seperti itu dengan trik tersebut. Nah, kita kan terkecoh. Akhirnya seorang mengalihkan perhatian, menggoyahkan kefokusan kita kerja, akhirnya kita juga tidak fokus. Karena apa? Karena dari satu orang ini ngomong begini, yang satu ini ngomongnya begini gitu kan. Nah, mau transfer, mau ngambil uang, itu kan orang tersebut karena mengalihkan perhatian kita itu dengan trik mereka. Nah, kita betul-betul harus satu persatu gitu ya, untuk melayani kepada nasabah agar kita tidak salah menghitungnya atau
atau berapa jumlahnya, meneliti uang palsu atau tidaknya. Dari situ kita harus bersabar untuk dengan sedetil mungkin meneliti uang tersebut, karena biasanya diselipkan di tengah-tengah atau di ikatan-ikatan uang yang kita akan transferkan. Nah, seperti itu. Kita jadi jangan terkecoh dengan uang palsu yang sering diselipkan oleh para nasabah yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang ketiga, masalah yang ketiga adalah biasanya kita suka terkena juga dengan pinjaman online. Nah, ceritanya begini, ketika kita mendapatkan hal tersebut, ada satu nasabah yang ingin mengambil uang pinjaman katanya seperti itu. Tapi di awal dengan bahasa, saya mau transfer, tolong Pak transferkan ke nomor ini. Akhirnya memberikan nomor rekening untuk mentransferkan ke nomor ini. Kemudian oleh teller Briling itu diketik, sudah di enter. Biasanya kebiasaan itu selalu ingatkan kepada teller-teller, jangan dulu di enter, terima dulu uangnya, kemudian sudah diterima uangnya dan hitung jumlah uangnya, baru kita di enter. Nah, kebanyakan orang yang terkecohnya di situ. Banyak sekali trik-trik yang mereka buat supaya kita terkecoh dengan adanya perlakuan yang si orang tersebut ke kita. Nah, jadi kita dengan secara spontannya menghitung uang tersebut atau meneliti uang tersebut, jarang sampai ke situ. Yang ada adalah menginput data untuk mentransfer, karena dia bilang, Pak minta struknya, Pak minta struknya, Pak ya minta struknya, karena suka seperti itu. Akhirnya kita mengeluarkan struk, mengenter mesin, keluar struk. Nah, di saat kita meminta uangnya, Pak bukan katanya, ya bilangnya bukan mau transfer, saya mengambil uang pinjaman dari online, seperti itu ngomongnya. Jadi dirubah kembali omongnya. Nah, ini akan menjadi masalah biasanya. Di awal untuk mentransfer sudah diklik, sudah enter, sudah keluar struk, ngomongnya salah katanya. Saya mau ngambil uang pinjaman ya, ke sini gitu kan. Nah, itu kan tidak mungkin ya, karena ngambil uang pinjaman Briling itu tidak meminjam-minjamkan atau menarik pun tidak memakai buku, hanya memakai ATM. Itulah salah satu trik mereka yang sering kita alami dengan cara seperti itu. Akhirnya ketika kita dipinta uangnya yang tadi transfer itu, dia bilang saya mau ngambil uang, dapat pinjaman dari online. Nah, katanya untuk mengambil uangnya tinggal ambil aja di Briling yang terdekat, seperti itu. Emangnya seorang Briling ada kerjasama dengan pinjol? Kan tidak ada. Secara logika akal sehat ya, tidak ada kerjasama antara pinjol dengan Briling. Itu sudah betul-betul penipuannya kelihatan. Akhirnya ditekan dan dipinta untuk tanggung jawabnya, orang tersebut boro-boro untuk punya uang segitu, Pak katanya. Saya juga kan butuh uang, ini dapat pinjaman, saya sangat-sangat gembira mendapat pinjaman. Nah, akhirnya ditekan seperti itu, mereka ini tidak mau bertanggung jawab secara spontanitas atau secara instan. Akhirnya bernegosiasi dengan orang tersebut. Akhirnya kita menggunakan tekanan-tekanan kepada orang tersebut pun angkat tangan. Jadi tidak untuk memberikan langsung pengganti. Karena apa? Karena alasannya saya juga butuh uang, boro-boro punya uang seperti itu, untuk menggantinya dari mana? Ya banyaklah alasan-alasan. Akhirnya kita ya otomatis kan kita menjadi korban. Akhirnya terjadilah sejarah negosiasi untuk supaya bertanggung jawabnya seperti apa. Nah, Bapak adalah ketipu sebetulnya dengan pinjol-pinjol tersebut.
Kalau pinjol yang benar bukan seperti itu. Ini mengaku-ngaku pinjol dengan modus seperti itu kebanyakan seperti itu. Yang keempat adalah ngaku-ngaku mau transfer. Ngaku-ngaku mau transfer seperti apa? Ngaku-ngaku mau transfer adalah ketika kita mendapatkan nasabah mau transfer, kemudian kadang mau transfernya tidak jadi, akhirnya ujung-ujungnya juga bisa penodongan dengan cara modus di awal mau transfer seperti itu. Ini salah satu kejadian-kejadian yang banyak seringkali kita alami di agen-agen briling ya, karena agen-agen briling ini menjadi suatu target atau sasaran bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu saya sarankan hati-hati dengan modus-modus yang sangat-sangat harus kita perhatikan ya, gerak-gerik ketika kita mendapatkan nasabah. Ada nasabah ngaku-ngaku mau transfer, ada nasabah mau transfer salah niatnya, ada juga nasabah mau ngambil uang dapat pinjaman dari yang lain atau dari pinjol, seperti itu banyak sekali. Nah, ini menjadikan pengalaman agar kita sebagai agen briling harus betul-betul memahami gerak-gerik untuk menjadi nasabah atau menjadi melayani pinjol tersebut. Oke, sekian, kita next ke depan video selanjutnya tentang suka dukanya tentang menjadi agen briling.